Ilmu yang sejati tidak meninggikan suara, ia justru membuat jiwa berjalan lebih pelan, agar semesta sempat mendengarnya. Ada satu masa dalam hidup ketika seseorang tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Bukan karena kelelahan, bukan pula karena kesombongan, melainkan karena ada ketenangan baru yang tumbuh perlahan di dalam dada. Ketika kata-kata tak lagi mendesak untuk keluar, ketika diam terasa lebih jujur daripada berbicara, dan ketika kehadiran sendiri sudah cukup menjadi jawaban atas banyak pertanyaan yang tak pernah diucapkan. Pada titik itu, dunia tetap berisik, tetap bergegas, tetap berlomba, namun ada jarak halus yang terbentuk, bukan jarak untuk menjauh, melainkan ruang sunyi tempat kesadaran bernapas dengan tenang. Mungkin kamu pernah merasakannya, berada di tengah keramaian, tetapi jiwamu seperti berdiri di tepi danau yang permukaannya nyaris tak beriak. Orang-orang berlalu lalang dengan ekspresi penuh kepentingan, suara mereka bersilang sengkarut, namun ada sesuatu dalam dirimu yang memilih diam, bukan karena tak peduli, melainkan karena terlalu memahami. Seperti seseorang yang telah membaca banyak halaman kehidupan, lalu menyadari bahwa tidak semua cerita perlu ditanggapi, dan tidak semua suara perlu dijawab. Ilmu yang tumbuh perlahan di dalam batin memang jarang datang dengan gegap gempita. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak memaksa untuk diakui. Ia datang seperti fajar yang menyelinap di antara gelap, hampir tak terasa, namun tiba-tiba cahaya sudah memenuhi ruang. Ia mengendap melalui pengalaman, melalui luka yang diterima tanpa dendam, melalui kesalahan yang diakui tanpa pembelaan, melalui kesunyian yang tidak dihindari. Ilmu semacam ini tidak membuat langkah menjadi cepat, justru membuatnya mantap. Tidak membuat suara menjadi keras, justru menjadikannya jarang, namun bermakna. Dan tanpa disadari, perubahan itu mulai terlihat oleh orang lain. Bukan lewat apa yang kamu pamerkan, melainkan lewat apa yang tak lagi kamu lakukan. Kamu tak tergesa membela diri, tak tergoda membuktikan apapun, tak gelisah saat dipertanyakan. Tatapanmu menjadi lebih tenang, seolah telah berdamai dengan banyak hal yang dulu mengusik. Ada keheningan dalam caramu hadir, dan keheningan itu, entah mengapa, membuat sebagian orang merasa tak nyaman. Bukan karena kamu mengancam, bukan karena kamu menantang, melainkan karena kehadiran yang tenang seringkali memantulkan kegelisahan yang tersembunyi. Seperti air jernih yang tanpa berkata apa-apa, justru memperlihatkan bayangan dengan sangat jelas. Tidak semua orang siap melihat pantulan dirinya sendiri. Tidak semua orang ingin berhadapan dengan kedalaman, karena kedalaman menuntut kejujuran, dan kejujuran kadang lebih menakutkan daripada kebohongan yang terasa aman. Ada yang mulai menjaga jarak, ada yang berbicara seperlunya, ada yang tertawa, namun tawanya tak lagi bebas seperti dulu. Bukan karena kamu berubah menjadi sosok yang dingin, melainkan karena ketenanganmu membuat topeng-topeng menjadi terasa berat. Kamu tidak menuntut apapun, tetapi keberadaanmu seakan berkata bahwa kepalsuan tidak akan bertahan lama di ruang yang hening. Dan bagi mereka yang terbiasa bersembunyi di balik suara keras dan gerak cepat, keheningan semacam itu terasa mengancam. Kamu mungkin menyadari, percakapan kini terasa berbeda. Bukan lebih sepi, tetapi lebih jujur. Bukan lebih sedikit, tetapi lebih bermakna. Ada yang memilih diam di hadapanmu, bukan karena takut dihina, tetapi karena takut terbaca. Ilmu yang bersemayam dalam dirimu membuatmu mendengar apa yang tidak diucapkan, merasakan apa yang tidak ditunjukkan, dan memahami apa yang bahkan belum disadari oleh pemiliknya sendiri. Dan semua itu terjadi tanpa kamu berusaha. Di dalam dirimu, tidak ada keinginan untuk menguasai. Tidak ada dorongan untuk mengalahkan. Tidak ada hasrat untuk merasa lebih tinggi. Justru ada rasa rendah hati yang semakin dalam, seperti pohon besar yang akarnya menghunjam jauh ke tanah, membuatnya tak mudah tumbang. Kerendahan hati inilah yang sering disalahartikan. Sebagian mengira kamu menyimpan sesuatu. Sebagian merasa kamu tahu terlalu banyak. Sebagian lain merasa tidak lagi memiliki kendali saat berada di dekatmu. Padahal, yang berubah bukanlah niatmu, melainkan frekuensimu. Bukan caramu memandang orang lain, melainkan caramu memandang dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari pengakuan di luar, karena telah menemukan keutuhan di dalam. Kamu tidak lagi terganggu oleh penilaian, karena telah berdamai dengan keterbatasan. Kamu tidak lagi berlomba, karena sadar bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mekar.
Dalam keheningan itu, kamu belajar bahwa ilmu bukan sekadar apa yang diketahui, melainkan bagaimana cara hidup. Ia tercermin dalam cara menahan diri saat emosi ingin meledak, dalam cara memilih diam saat ego ingin menang, dalam cara memaafkan tanpa perlu melupakan pelajaran. Ilmu yang hidup di dalam jiwa membuat seseorang tidak reaktif, tidak mudah terseret, tidak gampang terprovokasi. Dan ketenangan semacam ini, bagi mereka yang masih bergulat dengan gejolak batin, terasa seperti tembok tak terlihat yang sulit ditembus. Ada kalanya kamu bertanya dalam hati, mengapa hubungan terasa berubah? Mengapa keakraban tak lagi sama? Mengapa beberapa wajah tampak ragu saat berbicara? Namun jauh di dalam kesadaranmu, kamu tahu ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang pergeseran. Seperti sungai yang mengalir ke laut, ia meninggalkan beberapa belokan lama, bukan karena membenci, tetapi karena arah telah berubah. Kamu tidak menutup diri, tetapi tidak lagi membuka semua pintu. Kamu tidak menilai, tetapi tidak lagi larut. Kamu tetap hadir, namun tidak lagi tenggelam. Dan sikap inilah yang membuat sebagian orang merasa kecil, bukan karena kamu merendahkan, melainkan karena mereka belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ilmu yang sejati memang tidak menghakimi, tetapi ia jujur. Dan kejujuran selalu mengguncang apa yang rapuh. Dalam kesendirian yang terasa hangat, kamu mulai memahami bahwa rasa takut yang muncul di mata orang lain bukanlah tentang dirimu. Ia adalah gema dari pergulatan batin mereka sendiri. Kamu hanyalah cermin yang berdiri diam. Kamu tidak memantulkan apapun yang tidak ada. Jika yang terlihat adalah kegelisahan, maka kegelisahan itu telah lama berdiam, hanya menunggu momen untuk disadari. Dan di titik ini, kamu tidak lagi merasa perlu mengubah apapun. Tidak ingin mengecilkan dirimu agar orang lain nyaman. Tidak ingin mengeraskan dirimu agar dihormati. Kamu memilih menjadi apa adanya, dengan ketenangan yang tumbuh dari pemahaman, dan kelembutan yang lahir dari pengalaman. Kamu tahu, tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua akan bertahan. Namun kamu juga tahu, yang selaras akan menemukan jalannya sendiri untuk mendekat. Ada rasa sunyi yang berbeda kini. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh. Sunyi yang seperti pelukan, bukan penolakan. Di dalamnya, kamu bisa mendengar bisikan halus kehidupan, mengingatkan bahwa setiap fase memiliki ujiannya sendiri. Dan fase ini adalah tentang menjaga cahaya tanpa menyilaukan, tentang memegang ilmu tanpa menggenggamnya terlalu erat, tentang berjalan dengan kesadaran tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Perlahan, kamu mulai melihat pola-pola yang dulu samar. Kamu memahami mengapa sebagian orang memilih menjauh. Kamu memahami mengapa sebagian lain menjadi lebih hati-hati. Kamu memahami bahwa ilmu yang tumbuh dalam diri seseorang bukan hanya mengubah dirinya, tetapi juga mengubah ruang di sekitarnya. Seperti lilin yang menyala, ia tidak hanya menerangi, tetapi juga mengubah bayangan. Dan tanpa perlu disadari, jiwamu telah siap melangkah sedikit lebih dalam. Ada lapisan-lapisan pemahaman yang mulai terbuka, seperti pintu-pintu sunyi yang tidak dipaksa, hanya ditunggu dengan sabar. Apa yang selama ini terasa samar perlahan menemukan bentuknya. Bukan untuk disimpulkan, bukan untuk diumumkan, melainkan untuk direnungi dengan hati yang tetap rendah dan terbuka. Di sanalah perjalanan ini akan berlanjut, menyentuh sisi-sisi halus dari kesadaran yang mungkin selama ini hanya terasa, namun belum sepenuhnya disadari. Dan ketika waktunya tiba, pemahaman itu akan mengalir dengan sendirinya, setahap demi setahap, seiring jiwa yang semakin siap untuk melihat lebih jernih apa yang selama ini bekerja dalam diam. 1. Aura kewibawaanmu makin kuat. Ada jenis kewibawaan yang tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak lahir dari nada suara yang ditinggikan, tidak pula dari sikap tubuh yang dibuat tegang atau sorot mata yang dipaksakan tajam. Kewibawaan ini muncul dengan sendirinya ketika ilmu telah menetap jauh di dalam diri, ketika pemahaman tidak lagi berhenti di kepala, tetapi meresap ke cara berpikir, cara merasa, dan cara hadir di tengah orang lain. Saat itulah aura berubah tanpa perlu diumumkan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi orang-orang merasakannya bahkan sebelum kamu mengucapkan sepatah kata. Aura ini terasa seperti ketenangan yang berdiri tegak, tidak bergerak agresif, tidak menekan, namun kokoh. Seperti gunung yang diam di kejauhan, tidak perlu mendekat untuk membuat orang tahu bahwa ia ada dan tak bisa disepelekan. Ilmu yang matang membentuk kestabilan batin, dan kestabilan itu memancar keluar sebagai wibawa alami.
Bukan wibawa yang menakut-nakuti, melainkan wibawa yang membuat orang berhenti sejenak sebelum bersikap sembarangan. Ketika seseorang berbicara denganmu, mereka merasakan bahwa kamu tidak mudah goyah, tidak mudah terpancing, tidak mudah dipengaruhi. Ada kesan bahwa kamu telah melalui banyak hal, meski kamu tidak pernah menceritakannya. Dan kesan inilah yang membuat orang menjadi lebih berhati-hati. Mereka menimbang kata-kata sebelum diucapkan. Mereka mengukur sikap sebelum ditunjukkan. Karena di hadapanmu, segala yang setengah-setengah terasa mudah terlihat. Ilmu yang tinggi membentuk cara pandang yang luas. Kamu tidak lagi melihat dunia secara hitam putih, tidak terjebak pada reaksi cepat, dan tidak terburu-buru menilai. Dari luar, sikap ini tampak sebagai ketenangan yang dalam. Namun bagi sebagian orang, ketenangan semacam ini terasa seperti dinding tak kasat mata. Mereka tidak tahu harus masuk dari mana, tidak tahu harus bersikap seperti apa, karena kebiasaan lama mereka, bercanda berlebihan, berbicara tanpa pikir panjang, atau memainkan peran tertentu, tidak lagi terasa aman di hadapanmu. Aura kewibawaan ini juga lahir dari konsistensi batin. Kamu tidak berubah-ubah tergantung situasi. Tidak ramah berlebihan ketika butuh sesuatu, tidak dingin saat merasa di atas angin. Sikapmu relatif sama, stabil, dan jujur. Orang-orang merasakan integritas itu, dan integritas selalu memunculkan rasa segan. Bukan karena takut disakiti, tetapi karena sadar bahwa di hadapanmu, kepalsuan tidak akan mendapat tempat. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu membuat ruang menjadi lebih hening. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang menuntut kejujuran. Dan bagi banyak orang, kejujuran adalah wilayah yang jarang mereka kunjungi. Maka wajar jika mereka merasa gentar. Bukan oleh dirimu, melainkan oleh pantulan diri mereka sendiri yang muncul saat berada di dekatmu. 2. Kata-katamu tajam dan tepat sasaran. Ketika ilmu telah menetap dalam batin, kata-kata tidak lagi keluar secara berlebihan. Kamu tidak bicara untuk mengisi kekosongan, tidak berbicara demi terlihat pintar, dan tidak tergesa-gesa menanggapi segala hal. Justru karena itulah, setiap kalimat yang keluar dari mulutmu memiliki bobot. Ada jeda sebelum bicara, ada keheningan yang mendahului kata, dan keheningan itu membuat kata-kata menjadi tajam tanpa perlu disertai nada tinggi. Ketajaman ini bukan berasal dari niat untuk melukai. Ia lahir dari kejernihan. Kamu melihat persoalan apa adanya, tanpa lapisan drama yang tidak perlu. Saat kamu berbicara, kamu langsung menyentuh inti, bukan berputar-putar di permukaan. Dan bagi orang yang terbiasa bersembunyi di balik basa-basi atau narasi yang dibuat rapi, cara bicaramu terasa mengganggu. Bukan karena kasar, melainkan karena terlalu jujur. Banyak orang merasa takut bukan karena kamu berkata keras, tetapi karena kamu berkata benar. Kata-katamu tidak memojokkan, namun sulit disangkal. Tidak menyerang, namun sulit dihindari. Seperti cahaya yang diarahkan tepat ke sudut gelap, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa sudut itu memang ada. Dan tidak semua orang siap melihat apa yang selama ini mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Ilmu membuatmu memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan ketika kamu memilih berbicara, orang tahu itu bukan kata-kata sembarangan. Mereka tahu ada pemahaman panjang di balik kalimat singkatmu. Ada pengalaman yang tidak diceritakan, ada proses batin yang tidak diumumkan. Inilah yang membuat orang merasa terintimidasi secara halus. Mereka merasa seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang bisa membaca lebih jauh daripada yang mereka tampilkan. Ketepatan kata-katamu juga membuatmu jarang disalahpahami oleh mereka yang jujur, tetapi sering disalahartikan oleh mereka yang berniat tidak lurus. Karena kata yang tepat akan selalu bertabrakan dengan niat yang samar, dan tabrakan itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Maka sebagian orang memilih menjaga jarak, memilih diam, atau memilih berhati-hati berlebihan saat berbicara denganmu. Tanpa kamu sadari, keheninganmu sebelum berbicara seringkali lebih menakutkan daripada kata-katamu sendiri. Karena dalam keheningan itu, orang merasa sedang diperhatikan, sedang dibaca, sedang dipahami lebih dalam dari yang mereka kira. Dan ilmu yang hidup di dalam dirimu membuat pemahaman itu hadir secara alami, tanpa usaha, tanpa paksaan. 3. Kamu sulit dimanipulasi. Salah satu dampak paling nyata dari ilmu yang tinggi adalah kejernihan membaca niat. Kamu tidak lagi menelan kata-kata mentah-mentah. Tidak mudah terseret emosi orang lain.
Tidak cepat percaya pada tampilan luar. Bukan karena kamu curiga, melainkan karena kamu peka. Kepekaan ini tumbuh dari pengalaman, dari kesalahan yang pernah terjadi, dari pengkhianatan yang pernah dirasakan, dan dari pelajaran yang diambil tanpa menyimpan dendam. Kepekaan semacam ini membuatmu sulit digiring. Kamu bisa mendengar nada di balik kata, bisa merasakan maksud di balik sikap, bisa melihat pola di balik kejadian. Dan bagi orang-orang yang terbiasa mengendalikan situasi lewat bujuk rayu, tekanan halus, atau permainan emosi, kehadiranmu menjadi ancaman. Mereka tidak menemukan celah. Mereka tidak tahu tombol mana yang harus ditekan. Kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Kamu tidak marah saat dipancing. Tidak tersanjung saat dipuji berlebihan. Tidak goyah saat diancam secara halus. Sikapmu tetap tenang, seolah ada jarak aman antara dirimu dan permainan mereka. Jarak inilah yang membuat mereka gelisah. Karena manipulasi hanya bekerja pada mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ilmu membuatmu mengenali dirimu lebih dalam. Kamu tahu kelemahanmu, dan karena itu kamu tidak mudah dieksploitasi. Kamu tahu nilai dirimu, dan karena itu kamu tidak mudah dibeli. Kamu tahu batasanmu, dan karena itu kamu tidak mudah dilanggar. Kesadaran ini memancar keluar, dan orang-orang yang berniat tidak tulus bisa merasakannya. Banyak dari mereka akhirnya memilih mundur secara perlahan. Bukan karena kamu menolak mereka secara kasar, tetapi karena mereka sadar bahwa usahanya tidak akan berhasil. Kamu tidak bisa dimainkan, dan bagi mereka yang hidup dari permainan semacam itu, kehadiranmu terasa menakutkan. Bukan karena kamu menyerang, melainkan karena kamu tidak bisa dikuasai. 4. Kehadiranmu bikin orang bercermin. Tanpa kamu sadari, salah satu efek paling dalam dari ilmu yang hidup di dalam dirimu adalah kemampuanmu menjadi cermin. Bukan cermin yang menghakimi, bukan pula cermin yang mengejek, melainkan cermin yang jujur. Saat seseorang berada di dekatmu, mereka perlahan menyadari banyak hal tentang dirinya sendiri. Tentang kegelisahan yang belum selesai. Tentang kepalsuan kecil yang selama ini dianggap wajar. Tentang luka yang belum disembuhkan. Kamu tidak mengatakan apa-apa, namun kehadiranmu seakan mengundang kejujuran. Kamu tidak menuntut perubahan, tetapi sikapmu membuat orang mempertanyakan dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap menghadapi pertanyaan batin. Sebagian lebih nyaman hidup dalam kebisingan, dalam pembenaran, dalam kesibukan yang menutupi kekosongan. Ilmu yang matang membuatmu hadir sepenuhnya. Kamu mendengarkan dengan utuh. Kamu melihat tanpa menginterupsi. Kamu tidak terburu-buru memberi tanggapan. Kehadiran semacam ini jarang ditemui, dan justru karena kelangkaannya, ia terasa mengguncang. Orang yang terbiasa diabaikan oleh dirinya sendiri tiba-tiba merasa dilihat. Dan perasaan dilihat itu bisa terasa menenangkan, bisa juga terasa menakutkan. Sebagian orang akan mendekat, karena mereka rindu kejujuran. Namun sebagian lain akan menjauh, karena mereka belum siap. Mereka merasa tidak nyaman, bukan karena kamu salah, tetapi karena bayangan diri mereka sendiri menjadi terlalu jelas. Dan seperti seseorang yang tidak siap melihat wajahnya di cahaya terang, mereka memilih memalingkan pandangan. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya berhenti menjadi tempat bersembunyi bagi kepalsuan. Dan di titik ini, ilmu yang kamu miliki tidak lagi sekadar pengetahuan, melainkan cahaya yang bekerja dalam diam. Cahaya yang tidak memaksa, tidak mengejar, tetapi tetap menyinari apa adanya. 5. Kamu tak mudah kagum atau tunduk. Pada satu titik dalam perjalanan batin, kekaguman berubah bentuk. Bukan lagi rasa takjub yang membuat kepala menunduk tanpa sadar, bukan pula rasa segan yang lahir dari bayang-bayang kekuasaan atau pencitraan. Kekaguman yang dulu mudah muncul kini bergeser menjadi penghargaan yang tenang dan proporsional. Kamu melihat sesuatu apa adanya, tanpa perlu meninggikannya, tanpa perlu merendahkannya. Dan perubahan halus ini, tanpa disadari, membuat banyak orang merasa kehilangan pijakan saat berhadapan denganmu. Kamu tidak lagi silau oleh penampilan luar. Gelar, jabatan, kekayaan, atau popularitas tidak otomatis membuatmu berubah sikap. Bukan karena kamu meremehkan, tetapi karena kamu telah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa apa yang tampak tidak selalu sejalan dengan apa yang ada di dalam. Kamu menghormati manusia sebagai manusia, bukan sebagai simbol. Dan bagi mereka yang terbiasa dihormati karena simbol-simbol itu, sikapmu terasa asing, bahkan mengganggu.
Ketika kamu berbicara dengan seseorang yang memiliki kuasa, caramu tetap sama seperti saat berbicara dengan siapapun. Tidak menjilat, tidak menantang, tidak mencari aman. Sikap ini sering disalahpahami. Ada yang menganggapmu sombong, ada yang mengira kamu menyimpan perlawanan tersembunyi. Padahal, yang terjadi hanyalah ketenangan yang lahir dari keutuhan diri. Kamu tidak tunduk karena takut, dan tidak membangkang karena ego. Kamu berdiri di tempatmu sendiri. Ilmu yang matang membuatmu tidak lagi mencari figur untuk diidolakan secara membuta. Kamu bisa belajar dari siapapun, namun tidak menyerahkan kedaulatan batinmu kepada siapapun. Kamu menyerap hikmah tanpa kehilangan jati diri. Sikap inilah yang membuat sebagian orang merasa tidak berdaya. Mereka tidak bisa memikatmu dengan janji, tidak bisa menundukkanmu dengan tekanan halus, tidak bisa menguasaimu dengan pencitraan. Bagi mereka yang terbiasa mengendalikan orang lewat rasa kagum dan rasa takut, kehadiranmu menjadi teka-teki. Kamu tidak melawan, tetapi juga tidak patuh. Kamu tidak mengagumkan, tetapi juga tidak merendahkan. Kamu berada di tengah, dengan pijakan yang kuat. Dan posisi ini, bagi banyak orang, terasa mengancam. Karena ia menghapus hierarki semu yang selama ini memberi mereka rasa aman. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 6. Sikapmu tenang tapi tak bisa diremehkan. Ketenangan yang lahir dari ilmu bukanlah ketenangan yang rapuh. Ia bukan hasil dari penghindaran, bukan pula topeng untuk menutupi kegelisahan. Ketenangan ini seperti danau dalam yang airnya jarang beriak, namun menyimpan kekuatan besar di kedalamannya. Dari luar tampak damai, bahkan mungkin biasa saja. Namun siapapun yang mencoba mengujinya akan segera menyadari bahwa ada batas yang tidak bisa dilanggar sembarangan. Kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak cepat tersinggung, tidak tergesa membalas. Dan justru karena itulah, orang sulit membaca titik lemahnya. Mereka tidak tahu harus menekan dari mana, harus memancing dari sisi mana. Ketenanganmu tidak memberikan pegangan. Ia licin bagi mereka yang ingin menjatuhkan, dan kokoh bagi mereka yang ingin bersandar. Ada kesalahpahaman umum bahwa ketenangan identik dengan kelemahan. Bahwa orang yang diam bisa diinjak, bahwa orang yang tidak banyak bicara bisa dilewati. Namun dalam dirimu, ketenangan justru berdampingan dengan ketegasan. Kamu tahu kapan harus membiarkan, dan kapan harus berdiri. Kamu tidak mengancam, tetapi juga tidak membiarkan batasmu dilanggar tanpa konsekuensi. Ilmu mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Ia hadir sebagai kesiapan, bukan sebagai ancaman. Dan kesiapan ini terasa oleh orang lain, meski tidak terlihat. Mereka mungkin mencoba menguji, mencoba melangkah sedikit melewati garis, namun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang menahan mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, namun jelas terasa. Sikapmu membuat orang berpikir dua kali sebelum meremehkan. Bukan karena kamu galak, melainkan karena kamu konsisten. Apa yang kamu katakan selaras dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu izinkan sejalan dengan apa yang kamu tolak. Tidak ada celah untuk permainan abu-abu. Dan ketegasan yang tenang ini seringkali lebih menakutkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 7. Ilmumu disertai akhlak. Ilmu yang tidak disertai akhlak hanya akan melahirkan kesombongan yang rapi. Namun ketika ilmu berjalan seiring dengan keluhuran sikap, lahirlah sesuatu yang jauh lebih dalam, wibawa yang tidak melukai. Kamu tidak menggunakan pemahamanmu untuk merendahkan, tidak memanfaatkan kecerdasanmu untuk mempermalukan. Justru sebaliknya, semakin dalam ilmumu, semakin lembut caramu bersikap. Kelembutan ini bukan kelemahan, ia adalah hasil dari kesadaran bahwa setiap manusia sedang membawa bebannya sendiri. Kamu memahami bahwa orang berbuat salah bukan selalu karena niat jahat, tetapi karena belum tahu jalan lain. Pemahaman ini membuatmu tidak tergesa menghakimi. Namun pada saat yang sama, kamu tidak membenarkan kesalahan. Kamu memisahkan antara memahami dan membiarkan. Akhlak membuat ilmumu terasa aman bagi mereka yang tulus. Orang-orang yang datang dengan niat jujur merasa diterima, didengarkan, dan dihargai. Namun bagi mereka yang berniat memanfaatkan, akhlak justru menjadi tembok yang kokoh. Karena kamu tidak bisa diprovokasi untuk bersikap kasar, dan tidak bisa dibujuk untuk berkompromi dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Banyak orang takut bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu lurus. Kelurusan sulit diajak bernegosiasi dengan kepalsuan.
Kamu mungkin memaafkan, tetapi tidak melupakan pelajaran. Kamu mungkin bersikap ramah, tetapi tidak membuka pintu bagi niat buruk. Kombinasi inilah yang menciptakan rasa segan yang dalam. Rasa segan yang tidak lahir dari ancaman, melainkan dari penghormatan. Ilmu yang berakhlak membuatmu tidak haus pengakuan. Kamu tidak perlu dipuji untuk merasa utuh. Kamu tidak perlu menang untuk merasa benar. Kamu berjalan dengan keyakinan yang tenang, dan keyakinan ini terasa oleh orang lain. Mereka tahu, di hadapanmu, permainan ego tidak akan menemukan panggung. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. 8. Kamu menjadi titik sunyi yang mengganggu kebisingan batin orang lain. Ada satu perubahan paling halus namun paling kuat yang terjadi ketika ilmu telah menetap dalam jiwa. Kamu menjadi titik sunyi di tengah dunia yang riuh. Kehadiranmu seperti jeda di antara dua tarikan napas. Tidak mengeluarkan suara, namun justru karena itulah ia terasa. Dan tidak semua orang siap menghadapi jeda semacam itu. Di dekatmu, orang-orang merasa waktu melambat. Mereka tidak bisa terus berlari tanpa sadar. Ada momen-momen hening yang memaksa mereka berhadapan dengan isi batin sendiri. Dan bagi mereka yang terbiasa menutupi kekosongan dengan kesibukan, keheningan ini terasa tidak nyaman. Bukan karena kamu membuatnya, melainkan karena kehadiranmu mengizinkannya muncul. Kamu tidak menawarkan jawaban, tetapi pertanyaan-pertanyaan batin muncul dengan sendirinya di sekitar keberadaanmu. Kamu tidak menuntut kejujuran, tetapi kebohongan terasa berat saat berada di dekatmu. Seperti berada di ruang yang sangat jernih, di mana debu sekecil apapun terlihat jelas. Inilah sebabnya sebagian orang merasa takut tanpa tahu alasannya. Mereka merasa gelisah, ingin segera pergi, ingin kembali ke kebisingan yang familiar. Bukan karena kamu salah, melainkan karena mereka belum siap diam bersama dirinya sendiri. Dan kamu, dengan ketenanganmu, menjadi pengingat yang tidak mereka minta, tetapi mereka rasakan. Kamu tidak menarik siapapun dengan paksa. Kamu tidak mengejar, tidak memanggil. Kamu hanya ada, sepenuhnya hadir. Dan kehadiran yang utuh selalu mengubah ruang. Ia mengundang yang siap, dan menyingkirkan yang belum. Tanpa konflik, tanpa drama, tanpa kata-kata. Di titik ini, kamu mungkin menyadari bahwa rasa takut yang muncul di sekitar bukanlah beban yang harus kamu pikul. Itu adalah proses alami dari pergeseran kesadaran. Kamu tidak bertanggung jawab untuk mengecilkan cahayamu agar orang lain nyaman. Kamu juga tidak perlu memperbesar cahayamu agar terlihat. Cukup menjaga agar ia tetap jernih, tetap hangat, dan tetap rendah hati. Karena ilmu yang sejati tidak mencari pengikut, tidak membutuhkan pembenaran. Ia hanya hidup, bekerja dalam diam, dan membiarkan setiap jiwa menemukan kesiapan masing-masing untuk mendekat atau menjauh. Dan pada akhirnya, ketika semua kata perlahan menemukan tempatnya untuk beristirahat, yang tersisa hanyalah keheningan yang jujur. Keheningan yang tidak kosong, melainkan penuh oleh jejak pemahaman yang baru saja dilewati bersama. Tidak ada yang perlu ditarik kesimpulan dengan tergesa, tidak ada yang harus diyakini secara paksa. Cukup biarkan setiap kalimat yang tadi mengalir, perlahan turun ke ruang terdalam batin, seperti embun yang jatuh tanpa suara, namun memberi kehidupan. Jika saat ini kamu masih duduk diam, atau mungkin menatap layar dengan napas yang terasa sedikit lebih pelan dari biasanya, itu bukan kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang sedang mendengarkan, meski tidak meminta apapun. Bagian yang jarang diberi ruang di tengah hiruk-pikuk dunia. Bagian yang tidak membutuhkan jawaban cepat, hanya kejujuran untuk diakui keberadaannya. Dan malam atau siang ini, entah pada jam berapa kamu sampai di titik ini, bagian itu akhirnya diberi kesempatan untuk berbicara tanpa kata. Perjalanan batin tidak selalu terasa terang. Kadang ia sunyi, kadang terasa membingungkan, kadang membuat jarak antara dirimu dan dunia seakan melebar tanpa penjelasan. Namun justru di sanalah maknanya tumbuh. Tidak semua orang dipanggil untuk berjalan dengan ramai. Tidak semua jiwa menemukan jalannya di tengah sorak-sorai. Ada jiwa-jiwa yang memang dituntun melalui kesenyapan, melalui perenungan panjang, melalui perasaan berbeda yang tak bisa dijelaskan dengan logika sederhana. Jika selama ini kamu merasa sering menarik diri bukan karena membenci dunia, tetapi karena ingin menjaga kedalamanmu, itu bukan kesalahan. Jika kamu lebih memilih diam bukan karena tidak punya suara, tetapi karena memahami beratnya kata, itu bukan kelemahan.
Jika kamu merasa lelah menjelaskan dirimu kepada orang-orang yang tidak benar-benar mendengar, itu bukan kegagalan. Itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang belajar untuk berdiri di tempat yang lebih jujur. Tidak semua orang akan mengerti langkahmu. Tidak semua akan nyaman dengan ketenanganmu. Tidak semua akan bertahan saat kamu berhenti mengejar validasi. Dan itu tidak apa-apa. Dunia memang tidak dibangun untuk memahami semua orang. Ia hanya memberi ruang bagi setiap jiwa untuk menemukan jalannya sendiri. Ada yang berjalan cepat dan bising. Ada yang berjalan pelan dan sunyi. Keduanya sah, selama tidak saling melukai. Barangkali, setelah ini kamu akan kembali ke rutinitasmu. Kembali ke peran-peran yang harus dijalani. Kembali ke percakapan-percakapan yang perlu dilakukan. Namun ada sesuatu yang telah berubah, meski sangat halus. Cara kamu memandang dirimu sendiri mungkin tidak lagi sama. Ada penerimaan kecil yang tumbuh. Ada pemahaman bahwa tidak semua jarak adalah kehilangan, dan tidak semua kesendirian adalah kesepian. Jika suatu hari kamu merasa dunia terlalu ramai dan suaramu terlalu tenggelam, ingatlah bahwa ketenangan bukanlah kekalahan. Ia adalah ruang pemulihan. Jika kamu merasa langkahmu tidak secepat orang lain, ingatlah bahwa kedalaman tidak pernah dibangun dengan tergesa. Jika kamu merasa tidak lagi cocok dengan banyak hal yang dulu terasa akrab, ingatlah bahwa pertumbuhan seringkali berarti meninggalkan sesuatu yang pernah nyaman. Channel ini bukan tempat untuk mengajarkan siapa yang benar atau salah. Bukan ruang untuk meninggikan satu jiwa di atas jiwa lain. Ia hanyalah ruang hening di tengah kebisingan, tempat kamu boleh berhenti sejenak tanpa harus menjadi apa-apa. Tempat kamu boleh merasa tanpa harus menjelaskan. Tempat kamu boleh diam tanpa dianggap kosong. Jika ada satu hal yang ingin tetap tinggal setelah semua ini berakhir, biarlah itu kesadaran sederhana bahwa kamu tidak sendirian dalam perjalanan sunyi ini. Ada banyak jiwa yang mungkin tidak kamu kenal, tidak pernah kamu temui, namun berjalan di jalur kesadaran yang serupa. Tidak saling menyapa, tidak saling menuntut, hanya saling ada dalam getaran yang sama, kejujuran terhadap diri sendiri. Dan bila suatu saat kamu merasa ragu, merasa lelah, atau merasa ingin kembali mengecilkan dirimu agar dunia lebih nyaman, berhentilah sejenak. Tarik napas perlahan. Ingat bahwa cahaya tidak pernah meminta izin untuk menjadi terang. Ia hanya setia pada hakikat. Kamu pun demikian. Tidak perlu menjadi lebih keras untuk diakui, dan tidak perlu menjadi lebih kecil untuk diterima. Biarkan langkahmu tetap tenang. Biarkan ilmumu tetap rendah hati. Biarkan akhlakmu tetap menjadi penuntun. Dunia akan menyesuaikan dengan caranya sendiri. Yang perlu kamu jaga hanyalah kejernihan batinmu, agar apapun yang kamu sentuh tidak berubah menjadi beban bagi jiwamu sendiri. Dan ketika video ini berakhir, ketika layar perlahan gelap atau berpindah ke hal lain, jangan terburu-buru mengisi kembali ruang hening yang tersisa. Biarkan ia tinggal sebentar. Biarkan ia bekerja dengan caranya sendiri. Karena seringkali, yang paling mengubah hidup bukanlah kata-kata yang keras, melainkan keheningan yang akhirnya kita izinkan untuk hadir. Terima kasih telah berhenti sejenak di sini. Terima kasih telah memberi ruang bagi jiwamu sendiri. Sampai kita bertemu lagi, di titik sunyi berikutnya, ketika kesadaran kembali memanggil tanpa suara. Ilmu yang sejati tidak meninggikan suara, ia justru membuat jiwa berjalan lebih pelan, agar semesta sempat mendengarnya. Ada satu masa dalam hidup ketika seseorang tidak lagi merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Bukan karena kelelahan, bukan pula karena kesombongan, melainkan karena ada ketenangan baru yang tumbuh perlahan di dalam dada. Ketika kata-kata tak lagi mendesak untuk keluar, ketika diam terasa lebih jujur daripada berbicara, dan ketika kehadiran sendiri sudah cukup menjadi jawaban atas banyak pertanyaan yang tak pernah diucapkan. Pada titik itu, dunia tetap berisik, tetap bergegas, tetap berlomba, namun ada jarak halus yang terbentuk, bukan jarak untuk menjauh, melainkan ruang sunyi tempat kesadaran bernapas dengan tenang. Mungkin kamu pernah merasakannya, berada di tengah keramaian, tetapi jiwamu seperti berdiri di tepi danau yang permukaannya nyaris tak beriak. Orang-orang berlalu lalang dengan ekspresi penuh kepentingan, suara mereka bersilang sengkarut, namun ada sesuatu dalam dirimu yang memilih diam, bukan karena tak peduli, melainkan karena terlalu memahami. Seperti seseorang yang telah membaca banyak halaman kehidupan, lalu menyadari bahwa tidak semua cerita perlu ditanggapi, dan tidak semua suara perlu dijawab.
Ilmu yang tumbuh perlahan di dalam batin memang jarang datang dengan gegap gempita. Ia tidak mengetuk pintu dengan keras, tidak memaksa untuk diakui. Ia datang seperti fajar yang menyelinap di antara gelap, hampir tak terasa, namun tiba-tiba cahaya sudah memenuhi ruang. Ia mengendap melalui pengalaman, melalui luka yang diterima tanpa dendam, melalui kesalahan yang diakui tanpa pembelaan, melalui kesunyian yang tidak dihindari. Ilmu semacam ini tidak membuat langkah menjadi cepat, justru membuatnya mantap. Tidak membuat suara menjadi keras, justru menjadikannya jarang, namun bermakna. Dan tanpa disadari, perubahan itu mulai terlihat oleh orang lain. Bukan lewat apa yang kamu pamerkan, melainkan lewat apa yang tak lagi kamu lakukan. Kamu tak tergesa membela diri, tak tergoda membuktikan apapun, tak gelisah saat dipertanyakan. Tatapanmu menjadi lebih tenang, seolah telah berdamai dengan banyak hal yang dulu mengusik. Ada keheningan dalam caramu hadir, dan keheningan itu, entah mengapa, membuat sebagian orang merasa tak nyaman. Bukan karena kamu mengancam, bukan karena kamu menantang, melainkan karena kehadiran yang tenang seringkali memantulkan kegelisahan yang tersembunyi. Seperti air jernih yang tanpa berkata apa-apa, justru memperlihatkan bayangan dengan sangat jelas. Tidak semua orang siap melihat pantulan dirinya sendiri. Tidak semua orang ingin berhadapan dengan kedalaman, karena kedalaman menuntut kejujuran, dan kejujuran kadang lebih menakutkan daripada kebohongan yang terasa aman. Ada yang mulai menjaga jarak, ada yang berbicara seperlunya, ada yang tertawa, namun tawanya tak lagi bebas seperti dulu. Bukan karena kamu berubah menjadi sosok yang dingin, melainkan karena ketenanganmu membuat topeng-topeng menjadi terasa berat. Kamu tidak menuntut apapun, tetapi keberadaanmu seakan berkata bahwa kepalsuan tidak akan bertahan lama di ruang yang hening. Dan bagi mereka yang terbiasa bersembunyi di balik suara keras dan gerak cepat, keheningan semacam itu terasa mengancam. Kamu mungkin menyadari, percakapan kini terasa berbeda. Bukan lebih sepi, tetapi lebih jujur. Bukan lebih sedikit, tetapi lebih bermakna. Ada yang memilih diam di hadapanmu, bukan karena takut dihina, tetapi karena takut terbaca. Ilmu yang bersemayam dalam dirimu membuatmu mendengar apa yang tidak diucapkan, merasakan apa yang tidak ditunjukkan, dan memahami apa yang bahkan belum disadari oleh pemiliknya sendiri. Dan semua itu terjadi tanpa kamu berusaha. Di dalam dirimu, tidak ada keinginan untuk menguasai. Tidak ada dorongan untuk mengalahkan. Tidak ada hasrat untuk merasa lebih tinggi. Justru ada rasa rendah hati yang semakin dalam, seperti pohon besar yang akarnya menghunjam jauh ke tanah, membuatnya tak mudah tumbang. Kerendahan hati inilah yang sering disalahartikan. Sebagian mengira kamu menyimpan sesuatu. Sebagian merasa kamu tahu terlalu banyak. Sebagian lain merasa tidak lagi memiliki kendali saat berada di dekatmu. Padahal, yang berubah bukanlah niatmu, melainkan frekuensimu. Bukan caramu memandang orang lain, melainkan caramu memandang dirimu sendiri. Kamu tidak lagi mencari pengakuan di luar, karena telah menemukan keutuhan di dalam. Kamu tidak lagi terganggu oleh penilaian, karena telah berdamai dengan keterbatasan. Kamu tidak lagi berlomba, karena sadar bahwa setiap jiwa memiliki waktunya sendiri untuk mekar. Dalam keheningan itu, kamu belajar bahwa ilmu bukan sekadar apa yang diketahui, melainkan bagaimana cara hidup. Ia tercermin dalam cara menahan diri saat emosi ingin meledak, dalam cara memilih diam saat ego ingin menang, dalam cara memaafkan tanpa perlu melupakan pelajaran. Ilmu yang hidup di dalam jiwa membuat seseorang tidak reaktif, tidak mudah terseret, tidak gampang terprovokasi. Dan ketenangan semacam ini, bagi mereka yang masih bergulat dengan gejolak batin, terasa seperti tembok tak terlihat yang sulit ditembus. Ada kalanya kamu bertanya dalam hati, mengapa hubungan terasa berubah? Mengapa keakraban tak lagi sama? Mengapa beberapa wajah tampak ragu saat berbicara? Namun jauh di dalam kesadaranmu, kamu tahu ini bukan tentang kehilangan, melainkan tentang pergeseran. Seperti sungai yang mengalir ke laut, ia meninggalkan beberapa belokan lama, bukan karena membenci, tetapi karena arah telah berubah. Kamu tidak menutup diri, tetapi tidak lagi membuka semua pintu. Kamu tidak menilai, tetapi tidak lagi larut. Kamu tetap hadir, namun tidak lagi tenggelam. Dan sikap inilah yang membuat sebagian orang merasa kecil, bukan karena kamu merendahkan, melainkan karena mereka belum berdamai dengan dirinya sendiri. Ilmu yang sejati memang tidak menghakimi,
tetapi ia jujur. Dan kejujuran selalu mengguncang apa yang rapuh. Dalam kesendirian yang terasa hangat, kamu mulai memahami bahwa rasa takut yang muncul di mata orang lain bukanlah tentang dirimu. Ia adalah gema dari pergulatan batin mereka sendiri. Kamu hanyalah cermin yang berdiri diam. Kamu tidak memantulkan apapun yang tidak ada. Jika yang terlihat adalah kegelisahan, maka kegelisahan itu telah lama berdiam, hanya menunggu momen untuk disadari. Dan di titik ini, kamu tidak lagi merasa perlu mengubah apapun. Tidak ingin mengecilkan dirimu agar orang lain nyaman. Tidak ingin mengeraskan dirimu agar dihormati. Kamu memilih menjadi apa adanya, dengan ketenangan yang tumbuh dari pemahaman, dan kelembutan yang lahir dari pengalaman. Kamu tahu, tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua akan bertahan. Namun kamu juga tahu, yang selaras akan menemukan jalannya sendiri untuk mendekat. Ada rasa sunyi yang berbeda kini. Bukan sunyi yang kosong, melainkan sunyi yang penuh. Sunyi yang seperti pelukan, bukan penolakan. Di dalamnya, kamu bisa mendengar bisikan halus kehidupan, mengingatkan bahwa setiap fase memiliki ujiannya sendiri. Dan fase ini adalah tentang menjaga cahaya tanpa menyilaukan, tentang memegang ilmu tanpa menggenggamnya terlalu erat, tentang berjalan dengan kesadaran tanpa merasa lebih tinggi dari siapapun. Perlahan, kamu mulai melihat pola-pola yang dulu samar. Kamu memahami mengapa sebagian orang memilih menjauh. Kamu memahami mengapa sebagian lain menjadi lebih hati-hati. Kamu memahami bahwa ilmu yang tumbuh dalam diri seseorang bukan hanya mengubah dirinya, tetapi juga mengubah ruang di sekitarnya. Seperti lilin yang menyala, ia tidak hanya menerangi, tetapi juga mengubah bayangan. Dan tanpa perlu disadari, jiwamu telah siap melangkah sedikit lebih dalam. Ada lapisan-lapisan pemahaman yang mulai terbuka, seperti pintu-pintu sunyi yang tidak dipaksa, hanya ditunggu dengan sabar. Apa yang selama ini terasa samar perlahan menemukan bentuknya. Bukan untuk disimpulkan, bukan untuk diumumkan, melainkan untuk direnungi dengan hati yang tetap rendah dan terbuka. Di sanalah perjalanan ini akan berlanjut, menyentuh sisi-sisi halus dari kesadaran yang mungkin selama ini hanya terasa, namun belum sepenuhnya disadari. Dan ketika waktunya tiba, pemahaman itu akan mengalir dengan sendirinya, setahap demi setahap, seiring jiwa yang semakin siap untuk melihat lebih jernih apa yang selama ini bekerja dalam diam. 1. Aura kewibawaanmu makin kuat. Ada jenis kewibawaan yang tidak bisa dibuat-buat. Ia tidak lahir dari nada suara yang ditinggikan, tidak pula dari sikap tubuh yang dibuat tegang atau sorot mata yang dipaksakan tajam. Kewibawaan ini muncul dengan sendirinya ketika ilmu telah menetap jauh di dalam diri, ketika pemahaman tidak lagi berhenti di kepala, tetapi meresap ke cara berpikir, cara merasa, dan cara hadir di tengah orang lain. Saat itulah aura berubah tanpa perlu diumumkan. Kamu mungkin tidak menyadarinya, tetapi orang-orang merasakannya bahkan sebelum kamu mengucapkan sepatah kata. Aura ini terasa seperti ketenangan yang berdiri tegak, tidak bergerak agresif, tidak menekan, namun kokoh. Seperti gunung yang diam di kejauhan, tidak perlu mendekat untuk membuat orang tahu bahwa ia ada dan tak bisa disepelekan. Ilmu yang matang membentuk kestabilan batin, dan kestabilan itu memancar keluar sebagai wibawa alami. Bukan wibawa yang menakut-nakuti, melainkan wibawa yang membuat orang berhenti sejenak sebelum bersikap sembarangan. Ketika seseorang berbicara denganmu, mereka merasakan bahwa kamu tidak mudah goyah. Tidak mudah terpancing, tidak mudah dipengaruhi. Ada kesan bahwa kamu telah melalui banyak hal, meski kamu tidak pernah menceritakannya. Dan kesan inilah yang membuat orang menjadi lebih berhati-hati. Mereka menimbang kata-kata sebelum diucapkan. Mereka mengukur sikap sebelum ditunjukkan. Karena di hadapanmu, segala yang setengah-setengah terasa mudah terlihat. Ilmu yang tinggi membentuk cara pandang yang luas. Kamu tidak lagi melihat dunia secara hitam putih, tidak terjebak pada reaksi cepat, dan tidak terburu-buru menilai. Dari luar, sikap ini tampak sebagai ketenangan yang dalam. Namun bagi sebagian orang, ketenangan semacam ini terasa seperti dinding tak kasat mata. Mereka tidak tahu harus masuk dari mana, tidak tahu harus bersikap seperti apa, karena kebiasaan lama mereka, bercanda berlebihan, berbicara tanpa pikir panjang, atau memainkan peran tertentu, tidak lagi terasa aman di hadapanmu. Aura kewibawaan ini juga lahir dari konsistensi batin. Kamu tidak berubah-ubah tergantung situasi.
Tidak ramah berlebihan ketika butuh sesuatu, tidak dingin saat merasa di atas angin. Sikapmu relatif sama, stabil, dan jujur. Orang-orang merasakan integritas itu, dan integritas selalu memunculkan rasa segan. Bukan karena takut disakiti, tetapi karena sadar bahwa di hadapanmu, kepalsuan tidak akan mendapat tempat. Tanpa kamu sadari, kehadiranmu membuat ruang menjadi lebih hening. Bukan hening yang canggung, melainkan hening yang menuntut kejujuran. Dan bagi banyak orang, kejujuran adalah wilayah yang jarang mereka kunjungi. Maka wajar jika mereka merasa gentar. Bukan oleh dirimu, melainkan oleh pantulan diri mereka sendiri yang muncul saat berada di dekatmu. 2. Kata-katamu tajam dan tepat sasaran. Ketika ilmu telah menetap dalam batin, kata-kata tidak lagi keluar secara berlebihan. Kamu tidak bicara untuk mengisi kekosongan, tidak berbicara demi terlihat pintar, dan tidak tergesa-gesa menanggapi segala hal. Justru karena itulah, setiap kalimat yang keluar dari mulutmu memiliki bobot. Ada jeda sebelum bicara, ada keheningan yang mendahului kata, dan keheningan itu membuat kata-kata menjadi tajam tanpa perlu disertai nada tinggi. Ketajaman ini bukan berasal dari niat untuk melukai. Ia lahir dari kejernihan. Kamu melihat persoalan apa adanya, tanpa lapisan drama yang tidak perlu. Saat kamu berbicara, kamu langsung menyentuh inti, bukan berputar-putar di permukaan. Dan bagi orang yang terbiasa bersembunyi di balik basa-basi atau narasi yang dibuat rapi, cara bicaramu terasa mengganggu. Bukan karena kasar, melainkan karena terlalu jujur. Banyak orang merasa takut bukan karena kamu berkata keras, tetapi karena kamu berkata benar. Kata-katamu tidak memojokkan, namun sulit disangkal. Tidak menyerang, namun sulit dihindari. Seperti cahaya yang diarahkan tepat ke sudut gelap, bukan untuk mempermalukan, tetapi untuk menunjukkan bahwa sudut itu memang ada. Dan tidak semua orang siap melihat apa yang selama ini mereka sembunyikan, bahkan dari diri mereka sendiri. Ilmu membuatmu memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Dan ketika kamu memilih berbicara, orang tahu itu bukan kata-kata sembarangan. Mereka tahu ada pemahaman panjang di balik kalimat singkatmu. Ada pengalaman yang tidak diceritakan, ada proses batin yang tidak diumumkan. Inilah yang membuat orang merasa terintimidasi secara halus. Mereka merasa seolah sedang berhadapan dengan seseorang yang bisa membaca lebih jauh daripada yang mereka tampilkan. Ketepatan kata-katamu juga membuatmu jarang disalahpahami oleh mereka yang jujur, tetapi sering disalahartikan oleh mereka yang berniat tidak lurus. Karena kata yang tepat akan selalu bertabrakan dengan niat yang samar. Dan tabrakan itu menimbulkan rasa tidak nyaman. Maka sebagian orang memilih menjaga jarak, memilih diam, atau memilih berhati-hati berlebihan saat berbicara denganmu. Tanpa kamu sadari, keheninganmu sebelum berbicara seringkali lebih menakutkan daripada kata-katamu sendiri. Karena dalam keheningan itu, orang merasa sedang diperhatikan, sedang dibaca, sedang dipahami lebih dalam dari yang mereka kira. Dan ilmu yang hidup di dalam dirimu membuat pemahaman itu hadir secara alami, tanpa usaha, tanpa paksaan. 3. Kamu sulit dimanipulasi. Salah satu dampak paling nyata dari ilmu yang tinggi adalah kejernihan membaca niat. Kamu tidak lagi menelan kata-kata mentah-mentah. Tidak mudah terseret emosi orang lain. Tidak cepat percaya pada tampilan luar. Bukan karena kamu curiga, melainkan karena kamu peka. Kepekaan ini tumbuh dari pengalaman, dari kesalahan yang pernah terjadi, dari pengkhianatan yang pernah dirasakan, dan dari pelajaran yang diambil tanpa menyimpan dendam. Kepekaan semacam ini membuatmu sulit digiring. Kamu bisa mendengar nada di balik kata, bisa merasakan maksud di balik sikap, bisa melihat pola di balik kejadian. Dan bagi orang-orang yang terbiasa mengendalikan situasi lewat bujuk rayu, tekanan halus, atau permainan emosi, kehadiranmu menjadi ancaman. Mereka tidak menemukan celah. Mereka tidak tahu tombol mana yang harus ditekan. Kamu tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Kamu tidak marah saat dipancing. Tidak tersanjung saat dipuji berlebihan. Tidak goyah saat diancam secara halus. Sikapmu tetap tenang, seolah ada jarak aman antara dirimu dan permainan mereka. Jarak inilah yang membuat mereka gelisah. Karena manipulasi hanya bekerja pada mereka yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Ilmu membuatmu mengenali dirimu lebih dalam. Kamu tahu kelemahanmu, dan karena itu kamu tidak mudah dieksploitasi. Kamu tahu nilai dirimu,
dan karena itu kamu tidak mudah dibeli. Kamu tahu batasanmu, dan karena itu kamu tidak mudah dilanggar. Kesadaran ini memancar keluar, dan orang-orang yang berniat tidak tulus bisa merasakannya. Banyak dari mereka akhirnya memilih mundur secara perlahan. Bukan karena kamu menolak mereka secara kasar, tetapi karena mereka sadar bahwa usahanya tidak akan berhasil. Kamu tidak bisa dimainkan, dan bagi mereka yang hidup dari permainan semacam itu, kehadiranmu terasa menakutkan. Bukan karena kamu menyerang, melainkan karena kamu tidak bisa dikuasai. 4. Kehadiranmu bikin orang bercermin. Tanpa kamu sadari, salah satu efek paling dalam dari ilmu yang hidup di dalam dirimu adalah kemampuanmu menjadi cermin. Bukan cermin yang menghakimi, bukan pula cermin yang mengejek, melainkan cermin yang jujur. Saat seseorang berada di dekatmu, mereka perlahan menyadari banyak hal tentang dirinya sendiri. Tentang kegelisahan yang belum selesai, tentang kepalsuan kecil yang selama ini dianggap wajar, tentang luka yang belum disembuhkan. Kamu tidak mengatakan apa-apa, namun kehadiranmu seakan mengundang kejujuran. Kamu tidak menuntut perubahan, tetapi sikapmu membuat orang mempertanyakan dirinya sendiri. Dan tidak semua orang siap menghadapi pertanyaan batin. Sebagian lebih nyaman hidup dalam kebisingan, dalam pembenaran, dalam kesibukan yang menutupi kekosongan. Ilmu yang matang membuatmu hadir sepenuhnya. Kamu mendengarkan dengan utuh. Kamu melihat tanpa menginterupsi. Kamu tidak terburu-buru memberi tanggapan. Kehadiran semacam ini jarang ditemui, dan justru karena kelangkaannya, ia terasa mengguncang. Orang yang terbiasa diabaikan oleh dirinya sendiri tiba-tiba merasa dilihat. Dan perasaan dilihat itu bisa terasa menenangkan, bisa juga terasa menakutkan. Sebagian orang akan mendekat, karena mereka rindu kejujuran. Namun sebagian lain akan menjauh, karena mereka belum siap. Mereka merasa tidak nyaman, bukan karena kamu salah, tetapi karena bayangan diri mereka sendiri menjadi terlalu jelas. Dan seperti seseorang yang tidak siap melihat wajahnya di cahaya terang, mereka memilih memalingkan pandangan. Kamu tidak kehilangan siapapun. Kamu hanya berhenti menjadi tempat bersembunyi bagi kepalsuan. Dan di titik ini, ilmu yang kamu miliki tidak lagi sekadar pengetahuan, melainkan cahaya yang bekerja dalam diam. Cahaya yang tidak memaksa, tidak mengejar, tetapi tetap menyinari apa adanya. 5. Kamu tak mudah kagum atau tunduk. Pada satu titik dalam perjalanan batin, kekaguman berubah bentuk. Bukan lagi rasa takjub yang membuat kepala menunduk tanpa sadar, bukan pula rasa segan yang lahir dari bayang-bayang kekuasaan atau pencitraan. Kekaguman yang dulu mudah muncul kini bergeser menjadi penghargaan yang tenang dan proporsional. Kamu melihat sesuatu apa adanya, tanpa perlu meninggikannya, tanpa perlu merendahkannya. Dan perubahan halus ini, tanpa disadari, membuat banyak orang merasa kehilangan pijakan saat berhadapan denganmu. Kamu tidak lagi silau oleh penampilan luar. Gelar, jabatan, kekayaan, atau popularitas tidak otomatis membuatmu berubah sikap. Bukan karena kamu meremehkan, tetapi karena kamu telah melihat cukup banyak untuk tahu bahwa apa yang tampak tidak selalu sejalan dengan apa yang ada di dalam. Kamu menghormati manusia sebagai manusia, bukan sebagai simbol. Dan bagi mereka yang terbiasa dihormati karena simbol-simbol itu, sikapmu terasa asing, bahkan mengganggu. Ketika kamu berbicara dengan seseorang yang memiliki kuasa, caramu tetap sama seperti saat berbicara dengan siapapun. Tidak menjilat, tidak menantang, tidak mencari aman. Sikap ini sering disalahpahami. Ada yang menganggapmu sombong, ada yang mengira kamu menyimpan perlawanan tersembunyi. Padahal, yang terjadi hanyalah ketenangan yang lahir dari keutuhan diri. Kamu tidak tunduk karena takut, dan tidak membangkang karena ego. Kamu berdiri di tempatmu sendiri. Ilmu yang matang membuatmu tidak lagi mencari figur untuk diidolakan secara membuta. Kamu bisa belajar dari siapapun, namun tidak menyerahkan kedaulatan batinmu kepada siapapun. Kamu menyerap hikmah tanpa kehilangan jati diri. Sikap inilah yang membuat sebagian orang merasa tidak berdaya. Mereka tidak bisa memikatmu dengan janji, tidak bisa menundukkanmu dengan tekanan halus, tidak bisa menguasaimu dengan pencitraan. Bagi mereka yang terbiasa mengendalikan orang lewat rasa kagum dan rasa takut, kehadiranmu menjadi teka-teki. Kamu tidak melawan, tetapi juga tidak patuh. Kamu tidak mengagumkan, tetapi juga tidak merendahkan. Kamu berada di tengah, dengan pijakan yang kuat. Dan posisi ini,
bagi banyak orang, terasa mengancam. Karena ia menghapus hierarki semu yang selama ini memberi mereka rasa aman. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 6. Sikapmu tenang tapi tak bisa diremehkan. Ketenangan yang lahir dari ilmu bukanlah ketenangan yang rapuh. Ia bukan hasil dari penghindaran, bukan pula topeng untuk menutupi kegelisahan. Ketenangan ini seperti danau dalam yang airnya jarang beriak, namun menyimpan kekuatan besar di kedalamannya. Dari luar tampak damai, bahkan mungkin biasa saja. Namun siapapun yang mencoba mengujinya akan segera menyadari bahwa ada batas yang tidak bisa dilanggar sembarangan. Kamu tidak bereaksi berlebihan, tidak cepat tersinggung, tidak tergesa membalas. Dan justru karena itulah, orang sulit membaca titik lemahnya. Mereka tidak tahu harus menekan dari mana, harus memancing dari sisi mana. Ketenanganmu tidak memberikan pegangan. Ia licin bagi mereka yang ingin menjatuhkan, dan kokoh bagi mereka yang ingin bersandar. Ada kesalahpahaman umum bahwa ketenangan identik dengan kelemahan. Bahwa orang yang diam bisa diinjak, bahwa orang yang tidak banyak bicara bisa dilewati. Namun dalam dirimu, ketenangan justru berdampingan dengan ketegasan. Kamu tahu kapan harus membiarkan, dan kapan harus berdiri. Kamu tidak mengancam, tetapi juga tidak membiarkan batasmu dilanggar tanpa konsekuensi. Ilmu mengajarkanmu bahwa kekuatan sejati tidak perlu dipamerkan. Ia hadir sebagai kesiapan, bukan sebagai ancaman. Dan kesiapan ini terasa oleh orang lain, meski tidak terlihat. Mereka mungkin mencoba menguji, mencoba melangkah sedikit melewati garis, namun segera menyadari bahwa ada sesuatu yang menahan mereka. Sesuatu yang tidak terlihat, namun jelas terasa. Sikapmu membuat orang berpikir dua kali sebelum meremehkan. Bukan karena kamu galak, melainkan karena kamu konsisten. Apa yang kamu katakan selaras dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu izinkan sejalan dengan apa yang kamu tolak. Tidak ada celah untuk permainan abu-abu. Dan ketegasan yang tenang ini seringkali lebih menakutkan daripada kemarahan yang meledak-ledak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 7. Ilmumu disertai akhlak. Ilmu yang tidak disertai akhlak hanya akan melahirkan kesombongan yang rapi. Namun ketika ilmu berjalan seiring dengan keluhuran sikap, lahirlah sesuatu yang jauh lebih dalam, wibawa yang tidak melukai. Kamu tidak menggunakan pemahamanmu untuk merendahkan, tidak memanfaatkan kecerdasanmu untuk mempermalukan. Justru sebaliknya, semakin dalam ilmumu, semakin lembut caramu bersikap. Kelembutan ini bukan kelemahan, ia adalah hasil dari kesadaran bahwa setiap manusia sedang membawa bebannya sendiri. Kamu memahami bahwa orang berbuat salah bukan selalu karena niat jahat, tetapi karena belum tahu jalan lain. Pemahaman ini membuatmu tidak tergesa menghakimi. Namun pada saat yang sama, kamu tidak membenarkan kesalahan. Kamu memisahkan antara memahami dan membiarkan. Akhlak membuat ilmumu terasa aman bagi mereka yang tulus. Orang-orang yang datang dengan niat jujur merasa diterima, didengarkan, dan dihargai. Namun bagi mereka yang berniat memanfaatkan, akhlak justru menjadi tembok yang kokoh. Karena kamu tidak bisa diprovokasi untuk bersikap kasar, dan tidak bisa dibujuk untuk berkompromi dengan nilai-nilai yang kamu pegang. Banyak orang takut bukan karena kamu keras, tetapi karena kamu lurus. Kelurusan sulit diajak bernegosiasi dengan kepalsuan. Kamu mungkin memaafkan, tetapi tidak melupakan pelajaran. Kamu mungkin bersikap ramah, tetapi tidak membuka pintu bagi niat buruk. Kombinasi inilah yang menciptakan rasa segan yang dalam. Rasa segan yang tidak lahir dari ancaman, melainkan dari penghormatan. Ilmu yang berakhlak membuatmu tidak haus pengakuan. Kamu tidak perlu dipuji untuk merasa utuh. Kamu tidak perlu menang untuk merasa benar. Kamu berjalan dengan keyakinan yang tenang, dan keyakinan ini terasa oleh orang lain. Mereka tahu, di hadapanmu, permainan ego tidak akan menemukan panggung. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 8. Kamu menjadi titik sunyi yang mengganggu kebisingan batin orang lain. Ada satu perubahan paling halus namun paling kuat yang terjadi ketika ilmu telah menetap dalam jiwa, kamu menjadi titik sunyi di tengah dunia yang riuh. Kehadiranmu seperti jeda di antara dua tarikan napas. Tidak mengeluarkan suara, namun justru karena itulah ia terasa. Dan tidak semua orang siap menghadapi jeda semacam itu. Di dekatmu, orang-orang merasa waktu melambat. Mereka tidak bisa terus berlari tanpa sadar. Ada momen-momen hening yang memaksa mereka berhadapan dengan isi batin sendiri.
Dan bagi mereka yang terbiasa menutupi kekosongan dengan kesibukan, keheningan ini terasa tidak nyaman. Bukan karena kamu membuatnya, melainkan karena kehadiranmu mengizinkannya muncul. Kamu tidak menawarkan jawaban, tetapi pertanyaan-pertanyaan batin muncul dengan sendirinya di sekitar keberadaanmu. Kamu tidak menuntut kejujuran, tetapi kebohongan terasa berat saat berada di dekatmu. Seperti berada di ruang yang sangat jernih, di mana debu sekecil apapun terlihat jelas. Inilah sebabnya sebagian